Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Gusminarti dengan nomor pokok mahasiswa 10120137. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalamullah dari Fathul Quran atau mengenal Allah. Kalamullah. Kalam adalah istilah ilmu nahwu, adalah suatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz, ucapan, murokab atau tersusun, mufid atau memberi faidah, dan dilwadli dengan sebuah tujuan. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz, yaitu kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para ahli dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Adapun sejarah Al-Quran atau nuzulul Quran, nuzul adalah kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran sering digunakan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Zurqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri ada 3 tahapan. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Lalu yang ketiga ada Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau secepatnya 22 tahun. 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat, 74.437 kalimat. Dan yang kedua, surat pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, surat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Adapun mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seseorang muslim. Adapun dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qad khata wa yusallimu taslim. Yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah Jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu Al-Hifzu menghafal dan Al-Kitabah menulis. Yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalannya adalah proses ketika Allah menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Proses penulisan Al-Quran atau rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Lalu ada mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat ajaza, lemah lawan, dari kudroh atau mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Adapun definisi mukjizat menurut ulama, perkara yang di luar kebiasaan yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang
yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Adapun syarat menurut Al-Qurtubi ada 5, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah, contohnya seperti terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah, contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Lalu yang ketiga ada disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat terjadi karena adanya penentang atau seperti Musailamah. Yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Lalu ada 4 unsur mukjizat, yaitu yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Lalu yang kedua ada mukjizat manawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Lalu ada aspek-aspek mukjizat Quran. Adapun yang pertama yaitu ada aspek bahasa dan sastra. Aspek bahasa dan sastra, tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran, kelembutan Al-Quran secara lafziah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa. Beberapa ayat memuat nada dan irama yang menyenangkan bagi pendengar. Adapun yang kedua, beberapa ayat memuat berita-berita kejadian dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya sebagai baru terjawab di era sekarang. Ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan tidak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Ada salah satu ayat dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya fala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Lalu batas maya di antara dua lautan yang bertemu. Dengan Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, wa huwallazi marjal bahraini hadza azabun furatu wa hadza milhun ujari wa ja'ala bainahuma barzakha wa huram mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Yang ketiga ada aspek-aspek kisah-kisah purba. Kisah dalam Al-Quran berbeda dengan kisah pada umumnya. Al-Quran memuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba. Masing-masing kisah dijelaskan secara singkat, padat, dan syarat akan nilai, namun di sisi lain tidak terlihat sangat rigid dan berlogis. Sebagaimana fakta sejarah, semua cerita tersebut sangat relevan dengan kondisi zaman. Bahkan sebagian kisah ada yang belum terjadi dan beberapa baru terjadi belakangan. Yang keempat ada aspek hukum. Hukum yang tercatat di dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat khusus, sementara beberapa lainnya yang global dan perinciannya diterangkan dengan sunnah. Hukum-hukum yang terkandung juga berlaku up-to-date dari zaman ke zaman. Kebalik hukum-hukum dalam buku pendidikan agama Islam dan Budi Pengerti menuliskan 3 macam hukum Islam yang tertera dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum akidah yang membahas perkara keimanan dan kepercayaan dalam Islam. Hukum ini terwujud dalam bentuk rukun iman yang harus diyakini setiap muslim. Ilmu yang pelajari hukum ini adalah ilmu tauhid dan ilmu kalam. Yang kedua, hukum akhlak yang membahas perkara amal perbuatan manusia. Ilmu yang mempelajari hukum ini disebut ilmu akhlak. Yang ketiga yaitu hukum syariat atau syariah yang mengatur perkara hubungan dengan Allah, aturan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Lalu hukum syariat dalam Islam terbagi dalam 6 kelompok. Yang pertama yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, seperti hukum sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum muamalah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Hukum muamalah ini mengatur mengenai harta benda, seperti tanah, uang, dan lain-lain.
Yang ketiga, hukum perkawinan yang mengatur perkara keluarga, pernikahan, perceraian, adopsi anak, dan urusan rumah tangga lainnya. Yang keempat, ada hukum waris yang berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan orang yang meninggal. Lalu yang kelima, yaitu ada hukum pidana atau jinayah yang mengatur perkara jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Lalu ada hukum politik atau siasat yang mengatur urusan pemerintah seperti pemilihan kepala negara, kementerian, urusan keuangan negara, dan sebagainya. Lalu ada sejumlah alasan Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu menguatkan dengan memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Nah, yang kedua itu ada menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu. Dan lalu yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah.